JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja. Halo Just Friend, ketemu lagi di Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Ini menyambung episode kemarin, kita bakal ngobrolin soal investasi nih. Kan kemarin kita udah tahu perencanaan keuangan itu seperti apa. Nah, lebih dalam lagi soal investasi nanti akan dibahas barengan sama narasumber-narasumber yang pastinya expert di bidangnya. Tapi sebelumnya, aku pengen ingetin lagi kalau di Instagramnya Jasara Harja tuh ada loh kuis menarik yang bisa diikutin. Jadi silakan follow @pt_jasara_harja. Nanti tinggal diisi aja kuisnya dan bisa menangin hadiah menarik dari Jasara Harja. Oke, untuk kali ini kita kedatangan dua narasumber lagi, sama seperti episode sebelumnya. Kalau belum nonton episode sebelumnya, mungkin nonton dulu juga boleh kali ya. Atau setelah nonton yang ini, nonton yang sebelumnya. Jadi komplit pemahamannya soal perencanaan keuangan sampai investasi juga. Jadi udah barengan sama Olga Agatha di sini, ada Kak Ciul. Udah akrab nih Kak Ciul aja. Udah nggak nanya nama lagi ya. Kak Ciul ini buat yang mungkin baru nonton sekarang, baru kenal, itu perwakilan dari Jasara Harja ya Kak ya. Betul sekali Kak Olga. Mungkin boleh perkenalan singkat ya kayak di Jasara Harja sebagai apa? Iya, kalau saya sih di Jasara Harja bekerjanya di divisi Human Capital. Tapi kalau untuk di sini sih saya hadir sebagai Kapten Spirit of Millennials. Jadi Spirit of Millennials tuh sebagai wadah para millennials di BUMN, khususnya di Jasara Harja ya. Jadi untuk yang suka nyanyi, suka hobi-hobi apa, webinar. Jadi wadah millennials untuk berbagi apapun lah. Seperti kayak gitu. Jadi ini anggotanya benar-benar kayak generasi dari 80-an sampai 90-an gitu Kak? Betul banget. Tapi di setiap cabang itu ada sendiri-sendiri. Oh iya, di kantor pusat ada sendiri, cabang mana. Jadi kaptennya banyak. Yang boomer-boomer kayak suka ngiri gitu nggak ikutan acaranya? Enggak sih, mereka malah seneng ya, kayak terbantu ya. Jadi ada jenis kegiatan baru lagi nih, nggak monoton gitu-gitu aja gitu. Tapi berarti kegiatan yang diadakan sama millennials ini juga diikuti sama generasi lainnya gitu? Iya, jadi lebih ke kita kayak kalau di sekolah OSIS mungkin ya. Oh, ya, anak OSIS. Iya, gitu deh. Iya nih Kak, saya kan mau daftar nih, jadi boleh, harus ngafalin nama, minta tanda tangan habis itu. Iya, muter ya kayak. Betul. Dan juga udah barengan sama kita di sini ada Kak Evan. Hai. Halo, gimana? Hai Kak Evan. Gimana kabarnya Kak Evan? Baik sehat. Jadi gara-gara Kak Ciul jadi semangat nih. Ini dong. Kaptennya Spirit Millennials nih. Oh iya. Kita masih nggak sabar nih. Ayolah kita ngomong nih. Oh, iya. Kalau Kak Evan ini dari Bahana Sekuritas ya? Yes, aku di Digital Business Development dari Bahana Sekuritas. Biasanya tuh kalau buat orang-orang taunya BD gitu kan, business development gitu kan, tapi ini khusus digital. Yes, benar. Jadi banget. gimana tuh Kak spesifiknya? Karena di sini kan Bahana Sekuritas nggak hanya kalau misalkan dulu bisnis sekuritas kan kita by phone gitu ya, kan mungkin transaksinya itu kan ada brokernya gitu ya. Sekarang itu karena di Bahana Sekuritas sudah ada aplikasi online trading. Jadi untuk trading saham itu udah semuanya all online, dari pembukaan account sampai nanti trading sahamnya itu udah online semua. Makanya ada butuh digital business development buat ya sebagai campaign lah kayak untuk gimana sih trading saham yang baik dan benar. Terus view apa aja sih dari Bahana Sekuritas mengenai tren-tren saham yang akan lagi oke nih dalam seminggu sampai 2 minggu depan. Kayak gitu sih. Jadi digital business development kita lebih ke arah sana sih ya. Gitu. Tadi udah mulai trading saham nih, kayak aduh tuh yang lagi ini bahasa apa banget. Ya? Iya kan itu lagi happening banget. Sekarang semua orang ngomongin, yang muda-muda pun juga ada kayaknya gini ya, generasi orang tua kita tuh tahu cari uangnya, tapi kayaknya stop tuh informasinya gimana cara mengelolanya, menyimpannya. Nah itu tuh yang kita kayak butuh belajar sendiri sekarang gitu ya. Betul. Karena dulu nggak ada keterbukaan informasi ya kan, belum ada internet, gimana kita mau belajar soal saham. Bayangin nggak sih Mbak Olga dan juga Mbak Ciol ya, zaman 2008-2007 gitu ya, belum ada saham, belum ada internet gitu ya. Dealing saham itu by phone. By phone kayak ngantrinya, bayangin berapa banyak dealer saham tuh langsung, ini nih beli saham ini gitu, kayak seribet itu gitu. Dan kan kalau di saham kan banyak ada antriannya itu. Bayangin nggak sih kalau ini salah ngedeal atau salah apa gitu, terlalu hektik di dealing room tuh. Makanya kenapa dealing room tuh pasti biasanya hektik banget gitu.
Kalau sekarang udah online ya udahlah, tinggal klik. Mandiri kita kayak Mandiri. ngurus sendiri, tapi kalaupun mau sama broker juga masih bisa sebenarnya. Betul. Cuma iya sih, selain keterbatasan informasi juga kayaknya kalangan-kalangan tertentu doang deh yang ngerti saham gitu di era-era itu ya. Karena yang terpelajar yang ngerti dalam Iya. yang mungkin dulu yang main saham tuh orang-orang yang udah ngerti soal financial gitu ya. Levelnya tuh tertentu ya. Tertentu gitu, mungkin yang udah ngerti aja. Kalau sekarang kan kita udah ada banyak aplikasi, terus kita bisa semua informasi tinggal di Google aja. Apa Dan sih juga saham, kayaknya gitu. orang tua yang dulu ya lebih kalau investasi lebih ke fisik gak sih? Oh, iya. Kayak Tanah atau emas apa. gitu yang bentuknya nyata gitu. Kalau Betul. sekarang kan kita ada saham, ada cryptocurrency macam-macam ya. Macem-macem, ya. Dan itu kita nggak tahu nih gimana nih gitu kan. Iya. Nggak ada wujudnya kadang kan, nggak ada bentuk secara realnya. Dan karena banyak pilihan juga ya Mbak ya, jadi kayak kita harus pinter banget deh kayaknya biar kita nggak kejebak di tempat yang salah. Jangan ikut-ikutan aja ibaratnya gitu ya. Itu dia. Iya. FOMO-nya jangan sampai kita FOMO dalam investasi. Kita harus tahu risk and return-nya juga sih dalam Iya, itu investasi tuh sih. penting banget sih. Betul, penting banget. Mungkin dari basicnya dulu kali ya, kayak orang kan biar nggak FOMO harus tahu dong kenapa sih penting buat investasi. Kan kalau FOMO kan cuma teman aku soalnya kayak gitu, ya udah Iya. kayak gitu juga gitu kan. Ikut aja dulu. Nah mungkin kalau kita yang udah agak melek soal investasi kan tahu kenapa butuh, tapi buat yang awam banget sebenarnya apa sih alasan mendasar orang tuh butuh buat investasi? Nah, alasan dasarnya adalah ketika investasi itu harus mengalahkan inflasi. Atau inflasi udah sempat saya teaser di sebelumnya ya. Kenaikan harga satu barang gitu ya. Oke. Atau penurunan nilai mata uang gitu ya. Jadi uang tuh awalnya kita lihat mungkin uang jajan itu 50.000 bisa buat seminggu. Sekarang 50.000 mungkin maksimal 2 hari itu udah mepet banget. Iya. Ya kan, dengan kondisi sekarang saat ini di Jakarta makan mungkin mahal gitu ya. Jadi itu ada namanya inflasi. Kita lihat inflasi itu makin lama harga barang itu makin naik. Nah itu bisa dikendalikan nggak sih Kak, atau tugas pemerintah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain atau gimana? Tentunya inflasi itu bagus. Kenapa bagus? Karena ketika ada Kayak diuji saya. Kita kayak ini Kenapa ya? ujian skripsi ya. Skripsi ya. panik aduh nanti kalau nggak tahu kayak kesannya bodoh sekali Makanya gitu. ya, ini di hadapan pemirsa. Kesannya gimana? Ini kenapa bagus? Gimana? Kenapa inflasi bagus? Karena ketika inflasi berarti ada pertumbuhan ekonomi. Iya kan? Berarti ekonomi itu berputar. Iya kan? Ketika ada inflasi berarti growth-nya ada. Ketika inflasi itu berarti kan ketika harga naik dan orang tuh bisa buat afford ke sana, berarti kan ada kenaikan pertumbuhan. Misalkan oke, harga dulu mungkin nasi harganya 1.000 terus naik 5.000, berarti kan ada pertumbuhan ekonomi dong. Orang dulu nggak mampu akhirnya mampu, ya kan? Itu inflasi bagus seperti itu. Bayangin nggak ada sebuah negara yang inflasinya ternyata ada yang minus, kayak Jepang gitu ya. Atau misalkan negara-negara lain. Tapi itu karena negara maju bukan sih Kak? Kayak Swiss gitu juga nggak naik kan nih? Iya, karena udah nggak ada pertumbuhan ekonomi. Itulah yang membedakan negara berkembang dan negara Karena maju. kita berkembang, kita butuh inflasi. Iya, we're developing country, not developed country. Jadi itu yang membuat kenapa sih inflasi itu perlu ada di apalagi untuk negara berkembang. Kalau misalkan udah stuck gitu ya, lu mau bisnis apa men? Kayak lu kan kita mau bisnis, kita mau growth something bisnis gitu atau investment gitu ya. Ketika inflasinya rendah itu kita growth something di sana nggak naik gitu, nggak ada pertumbuhan, buat apa investasi gitu. Makanya kalau lihat ngomongin soal inflasi, kita lihat suku bunga bank itu kayak di luar negeri itu 0, sekian persen, bahkan di Jepang minus 0,45% gitu. Ada yang di ECB Eropa 0%. Bayangin nggak? Itu kalau misalkan naruh duit di bank itu sama aja kayak naruh duit di kasur gitu loh. Nggak nambah ya. Nggak nambah. Iya, bingung juga kalau kayak gitu ya. Juga ya. Iya, dilema juga ya. Iya, aku pikir kalau inflasinya bagus, kayak Swiss itu kan negara maju dan inflasinya kayak nggak ada gitu kan. Cenderung aman lah. Aku pikir itu aman, ternyata nggak juga berarti ya. Juga, jadi tugasnya pemerintah adalah mengatur inflasi jangan sampai hyperinflation. Jangan sampai inflasinya terlalu tinggi. Kalau inflasi tinggi, misalkan tiba-tiba harga nasi 100.000 1 sen centong, kan siapa yang bisa beli? Makanya tugasnya pemerintah itu dibuat tentunya buat maintain si inflasinya itu kayak gimana. Gitu. Jadi kalau balik lagi soal inflasi dan investasi, gimana caranya sih investasi kita at least lebih besar daripada inflasi lah gitu, returnnya. Gitu. Memang dengan adanya suku bunga, misalnya kayak kan pemerintah tuh ada tuh namanya suku bunga acuan tuh yang kayak suku bunga acuan 7 days reverse repo, itu kan pasti di atas inflasi harus lah gitu ya.
Ya, tapi kan kalau kita cuma naruh di deposito yang which means ya beda-beda tipis lah sama suku bunga acuan paling 4%, sekarang deposito di bank-bank buku besar berapa sih? Iya, nggak terlalu besar sih, 5% aja udah besar. Udah gede. Udah gede. 5% udah bagus banget gitu. Udah ya. bagus banget loh. Tapi pasti just friend mungkin lupa gitu. Kalau kita taruh di deposito, pajaknya tuh 20%. Iya. 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 Jadi kalau kita lihat net real Bener sih. return-nya ya, kan 20% kali 5%, berarti 4% gitu. Iya, Jadi iya. ya udah Nggak gitu. seuntung Ya itu udah juga. aja gitu Tapi itu cukup nggak deposito tuh cukup buat nyelamatin dari inflasi nggak sebenarnya? Tentunya kena deposito sih sebenarnya cukup, tapi kan balik lagi lama-lama kebutuhan semakin banyak. Kayak cukup tapi nggak untung gitu kali ya? Iya. Iya, iya. Bayangin aja. cukup. Mungkin Ya, menjaga tapi nggak menambah ya. Betul. Iya. Lebih ke menjaga ya, sama mencegah. kayak kenaikan salary, mungkin di setiap perusahaan pasti ada kebijakan setiap tahun naik gaji buat ngikutin inflasi Ngikutin kan inflasi, mungkin ya. iya. Betul, Cil betul, kan di betul. human capital kan pasti ada kebijakan gitu, tapi masa iya kita sama-sama inflasi gitu, Iya. terus kita buat kebutuhannya gimana? Gimana? Iya, iya. Gitu. Jadinya kayak taraf hidup kita nggak naik karena Aset kita ya gitu-gitu aja Iya gitu benar. Dulu ada yang bayangin nggak sih kebutuhannya Netflix gitu atau kebutuhan paket internet? Iya lagi tiba-tiba, kita harus bayar sekian untuk Iya. iya. Bayangin. Buat dengerin musik, buat Salary-nya nonton. sama nih, terus kan sebelumnya nggak ada Netflix, tiba-tiba ada kebutuhan Netflix, ada kebutuhan A, B, C dan lain-lainnya. Iya. Akhirnya kayak kok jadi ngap gitu. Iya. Kayak handphone aja deh ya, tadinya tersier sekarang jadi kayak kebutuhan pokok ya. Iya, Semua orang iya. harus punya ya. Gitu. Iya. Gitu. Kenapa investasi harus bisa mengalahkan inflasi? Tapi Oke. inflasi yang bisa jadi patokan sendiri itu ya Kak ya. Itu inflasi yang biasanya kan kita bisa lihat ya kalau setiap tahunnya pemerintah tuh ngeluarin ya inflasi tahun ini Datanya. berapa Ya. gitu. Sebenarnya Atau per ini ya, per kebutuhan ya. Biasanya inflasi kan Kalau berbeda-beda. kita inflasi ya, kalau kita lihat itu kan gabungan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa dari semua sektor kan. Kita lihat kan kayak mungkin dari sektor pendidikan masuk, dari sektor makanan masuk, mungkin dari yang lain. Mungkin kalau pemerintah kita masih bisa dibantu dengan subsidi pangan dari pemerintah gitu, misalkan dengan adanya Bulog dan lain-lain. Mungkin harga beras masih bisa terjaga gitu ya. Harga beras, harga gula dan lain-lain masih bisa terjaga. Tapi kalau harga pendidikan gitu, Iya. dulu bayangin aja mungkin zaman saya SD aja uang sekolah masih 100.000 per bulan. Sekarang mungkin Jutaan. ya you name it lah gitu. Iya. Kayak Iya. masuk ke Gonzaga atau misalkan ke Al Azhar gitu-gitu kan nggak mungkin Udah lah mahal cuma banget. 100.000 kan. Mungkin dengan sekolah yang sama juga, kalau itu kan kesannya kayak ya mungkin kalau SD kakak bukan di sekolah yang bagus kan jadinya bisa murah gitu kan. Iya. Tapi dengan kualitas yang sama, bahkan sekolah yang sama itu harganya naik gitu Iya, kan. betul. Betul, kayak di masuk universitas aja ya dulu zaman saya itu sekali masuk satu semesternya itu 900.000. Weh. Satu semester ya. Murah Sekarang banget. kayaknya universitas negeri juga sama kayak swasta ya, mahal uang pangkalnya aja udah bisa. Adik saya tuh baru masuk 7 juta per semester. Iya. Oh. Itu padahal negeri. Padahal maksudnya. negeri loh. Iya, negeri padahal. Iya. Jadi kayak Jadi kalau kita lihat inflasinya oke, kayak kemarin angka pemerintah 1,6 atau kalau nggak salah 1,7%, saya nggak ingat banget ya mengenai inflasi ya. Tapi tentunya sektor-sektor manapun juga kita lihat itu inflasi juga udah lumayan cukup besar tingginya gitu ya kan. Saat ini gitu kan kita lihat tadi pendidikan, mungkin harga mobil atau yang lain-lain gitu yang kayak harga handphone lah gitu kan. Gitu juga makin lama makin naik. Itu iPhone dari harga dari 9 juta gitu kan sampai harga 20 juta. Terus Iya. Android dari harganya berapa? 3 juta. Sekarang paling murah Android berapa gitu. iya, betul. Dengan standar yang sama ya. Jadi ngukurnya bukan kayak kan ada yang murah. Ya ada yang murah, cuman standarnya nih. Betul. Misalnya sekolahnya di sekolah A. Nah, sekolah A itu naik, HP-nya HP A. HP A itu juga naik kan harganya Betul. gitu. Iya. Makanya segitu pentingnya investasi sebenarnya ya. Kayak saya nggak sih capek-capek kerja duitnya hilang nggak berasa Iya. gitu. Bener. Iya. Nggak bertambah malah ya, cuma Iya. segitu-segitu aja gitu. Dan yang aku juga baru notice ya juga ya lama-lama kita jadi kayak kecekek gitu loh karena kayak kebutuhan ada terus nambah tapi penghasilan gitu-gitu aja karena kepotong inflasi itu juga. Nah, oke, kita masuk ke investasi sebenarnya ada apa aja yang kita tahu kan kalau orang zaman dulu biasanya tanah, emas, apalagi ya? Properti terus ya biasa itu sih top 3-nya ya. Iya, pokoknya yang bentukan barang lah. Yang nyata ada bentuknya. Kalau sekarang kan banyak banget kan. Mungkin buat awam yang bingung banget Kak, ada apa aja sih pilihannya? Ini saking banyaknya kayak aduh yang mana dulu yang harus aku pilih, yang aku harus lihat gitu. Iya. Jadi investasi
Baik lagi sama kayak kalau kita melihat apa ya, kalau secara general ya, itu kan investasi dari yang aset yang berwujud sampai yang tidak berwujud, ya kan. Investasi waktu, kayak gini-gini kan investasi waktu, kan investasi waktu just friend buat dengerin kita, itu adalah investasi juga salah satunya. Gitu. Tapi ada yang menghasilkan, ada yang juga nggak menghasilkan. Jadi kalau secara luasnya seperti itu. Tapi kalau secara contoh-contoh investasi itu ada dua, yang dari pasar modal dan juga non pasar modal. Pasar modal tentunya contohnya kayak saham, obligasi, reksadana, derivatif, ETF. ETF itu exchange traded fund gitu ya, atau mungkin reksadana. Gitu tadi ya. Itu kalau P2P lending itu apa masuknya? Kalau P2P lending kan kayak non pasar modal, itu kan di luar dari aturannya kan, bukan diatur di bursa dan juga di OJK gitu kan. Itu kan P2P lending kan kayak lu punya bisnis, gue pinjemin duit nih buat lu usaha gitu kan. Kayak gitu. Jadi masuknya saya mengklasifikasikannya antara pasar modal dan non pasar modal. Jadi ada logam mulia, deposito, misalkan P2P lending, properti, forex, dan mungkin terakhir adalah cryptocurrency yang lagi sekarang ramai. Yang lagi hype banget tuh. Gitu. Itu yang di luar itu non pasar modal. Ya, gitu oke. Jadi, nah, kalau untuk memilih itu biasanya gimana tuh Kak? Better pilih yang mana kalau baru mulai untuk melek investasi? Nah, jadi kalau misalkan balik lagi, kalau ketika sebelum kita memilih, kita harus tahu nih, kita tujuan investasi buat apa? Ya kan tadi mengalahkan inflasi, tapi mengalahkan inflasi buat apa? Tentunya buat, balik lagi kalau misalnya ngomong soal perencanaan keuangan, tentunya buat kedepannya buat apa sih? Buat sekolah anak, atau misalkan investasi buat nanti kedepannya buat apa? Umroh, atau misalkan buat yang lain-lain. Ketika kita punya tujuan jelas, nextnya apa? Siapin modal. Jadi kalau sebelum milih nih, sebelum milih jenis instrumen ya, tunggu dulu nih, lu ada modalnya nggak? Lu mau siapin sacrifice dana nggak buat itu, ya kan? Kalau investasi nggak ada modalnya nggak akan bisa, nggak akan works, ya kan? Jadi udah kita tahu siapkan modalnya ada apa enggak, dan udah mau konsisten buat nabung investasinya, pelajari juga risiko, dan juga kita harus tahu juga mengenal produk-produk investasinya. Tentunya segala prinsipnya gini Mbak Olga. Investasi prinsipnya adalah high risk, high return, low risk, low return. Jadi semakin beresiko investasinya pasti akan tinggi returnnya. Sedangkan low risk juga semakin low risk, semakin tidak beresiko, returnnya juga akan rendah. Kayak gitu. Itulah kayak misalnya deposito, karena low risk, low return. Lu taruh duit di situ, oke, tinggal bank running your money, terus udah gitu. Gitu. Kalau misalkan itu kayak kemungkinan baliknya lebih besar kan, nggak ada potensi tiba-tiba uangnya rugi atau gimana. Jadi kalau misalnya investasi ada namanya resiko, dan resiko adalah namanya capital loss gitu ya, capital loss dan capital gain. Capital loss dan capital gain. Gitu. Ketika capital gain ya ketika untung, kalau capital loss ketika rugi. Gitu. Itu masuk ke dalam market risk atau risiko market kalau misalkan investasi di pasar modal. Jadi kalau misalkan kita classify gitu ya, dari less risky sampai ke paling banyak most risky, itu aku untuk klasifikasinya adalah dari pertama itu obligasi negara. Oke, itu yang paling less ya. Paling less risky dibandingkan deposito. Kenapa? Bank Senturi kasusnya. Dananya udah mungkin taruh dana di sana, tiba-tiba dananya udah dilikuidasi, terus orang-orang bingung sekarang mau ngadu kemana. Obligasi negara tiba-tiba, kalau bedanya obligasi negara tuh dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Di mana jelaskan bahwa kupon serta bunga serta pokok dari obligasi itu dijamin oleh negara. Jadi udah ada undang-undangnya nih. Iya kan? Jadi aman ya. Iya, kenapa obligasi negara saya taruh di paling pertama untuk yang less risky? Karena itu dia sudah ada undang-undangnya, dijamin oleh negara. Kedua baru deposito. Ketiga logam mulia, ya mungkin ibu bapaknya Mbak Ciul juga mungkin tadi investasi emas gitu ya. Terus juga kalau misalkan emas kan ya pasti udah ada fisiknya gitu, ya kan? Most liquid aset gitu. Kalau misalkan kita bawa emas tiba-tiba mau pindah ke luar negeri, nah itu kan bisa kita cairkan di mana aja gitu kan, selama itu emas kan. Kemudian nextnya apa? Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, obligasi korporasi, reksadana campuran, reksadana saham, kemudian saham, P2P lending, forex, dan cryptocurrency.
gitu. Jadi dari yang less risky sampai dengan most risky. Dan kenapa saya taruh most risky adalah cryptocurrency? Karena cryptocurrency nggak ada underlying asetnya. Oke. Beda sama saham. Kalau saham kan jelas gitu ya. Perusahaannya ada, laporan keuangannya ada. Ya kan? Kalau cryptocurrency mau ngejar tweetnya Elon Musk gitu. Sekali nge-tweet langsung Kalau harganya kamu orang dalamnya bergejolak. Elon Musk gitu boleh. Lo mau nge-tweet apa nih? Mau nge-tweet Doge atau Bitcoin gitu ya? Gak apa-apa. Kalau saham kan kita lihat, apalagi saham-saham LQ45 gitu ya, yang tentunya sudah jelas performance-nya gitu. Yang salah satu yang paling banyak dimainkan Blue chip, market, blue chip. ya Blue kan? chip Blue ya. chips gitu ya. Itu paling jelas gitu. Saham-saham kayak BRI, BNI gitu ya, atau misalkan kayak Antam atau yang lain-lain itu kan jelas perputarannya. Kalau Antam, kalau misalkan harga batu bara naik pasti Antam beda-beda tipis lah harus naik kayak gitu-gitu. Kayak misalkan Bisa dianalisis gitu nggak sih Kak? Iya, Baca bisa berita langsung oke nih kayak bakal kayak gini deh gitu Iya, ya. betul. Gitu. Dan Jadi- juga kita kalaupun dia nggak untung, kita bisa dapat dividen ya, Yes, pembagian betul. dividen iya. di setiap semester Dividen. atau setiap tahun. gitu. Jadi cryptocurrency atau forex, kalau forex kan mungkin kayak 5 tahun sebelumnya lah happeningnya, karena mungkin trading forex kan cepet banget tuh untungnya. Tapi ya siap-siap aja gitu. Aku udah pernah cobain forex, aku udah pernah cobain saham, udah pernah cobain yang lain. Forex tuh paling besar banget aku ruginya. Oh, aku pikir besar. makanya aku juga kayak untungnya nih, tapi ruginya. Aku udah langsung tertarik nih. Berarti Karena dia ketika high main risk. forex kadang kita serakah. Sekali dapat terus gitu Iya, ya. dan capek main forex tuh. Kenapa? Kenapa tuh, Karena 24 jam, hampir 24 jam marketnya. Mau kayak kripto ya berarti? Iya. 24 jam Dan marketnya. kita harus tahu ini petinggi negara ngapain gitu. Iya, terlalu yang dianalisis terlalu banyak ya. Kalau saham kan barangnya nyata, misalnya kayak ya kita di bank, ada isu apa di banknya gitu kan misalnya, lebih gampang di track gitu nggak sih? Enggak, kalau misalkan aku boleh koreksi, kalau tadi forex sama saham, kalau forex itu pemainnya besar banget seluruh dunia. Kamu main Euro USD, misalnya USD Japanese Yen, kamu harus bersaing sama orang-orang yang main Euro USD yang di luar sana, yang tentunya kan kalau sebuah negara mata uangnya jeblok kan dia nggak mau dong. Iya. Iya kan, ketika sebuah negara mata uangnya jeblok, pasti si bank sentral euronya pasti akan bantuin. Kalau saham kan kita tinggal lihat aja sektornya apa nih. Oh, sektor bank kira-kira yang bagus ini. Sektor misalkan sektor aneka industri yang bagus ini. Kita bisa lihat FMCG aja apa nih, gitu ya. FMCG apa gitu. Dan pemainnya kan ya udah di Indonesia aja. Iya, Dan mungkin iya. dan juga dari luar investor asing, tapi nggak sebesar di forex. Forex tuh hampir 24 jam. Iya. Kalau bukanya dari Australian Open, tutupnya di New York Close, bayangin nggak? Iya. Time Time-nya frame-nya gede banget gede ya. banget. Time-nya. Itu kayak binary option gitu nggak sih Kak? Atau beda? beda sih. Beda ya Beda kalau ya. forex ya. Oh. Forex beda sih. Itu tadi soal resikonya udah pokoknya saya prinsipnya itu sih bener high risk high return, low risk low return. Jadi jangan serakah juga gitu kalau Betul. kalau udah berani kayak oh ini untungnya gede nih, ya Saya harus. pernah dapat 5 juta dalam waktu 5 menit pernah. Tapi itu high risk kan pasti sebenarnya. Habis. Tapi ya 10 juta dalam waktu setengah jam juga pernah gitu. Iya, high risk. Tuh, kayak gitu. Forex kayak gitu high risk banget. Berarti kakak tipenya high risk ya kak? Tergantung lagi. Kita tuh ini apa nih? Kita tipenya apa? Karena kan aku nyobain semua investasi. Oh, ya kan? Aku cobain ketika aku pengen tahu ini, aku pengen tahu ini. Tapi kalau misalkan kita yang baru nih, kalau kan aku di sektor keuangan, yang sebelumnya aku kerja juga di bagian-bagian yang misalkan di treasury di bank gitu kan. Jadi memang kerjaan sehari aku ngeliatin chartnya si forex itu. Tapi tetap juga gitu, kita aja yang ngeliatin chart yang udah bisa bikin analisa bla 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 gitu. Itu aja masih rugi, gimana orang awam yang mungkin ini bagus nih, belian nih hari ini lagi bagus gara-gara mungkin bank of Jepangnya ngomongin ini nih. Terus beli, ditinggal lah 2 hari 3 hari, taunya udah loss gitu. Gitu. Jadi kita harus tahu risikonya nih. Dan balik lagi ke diri sendiri. Kamu orang yang mau ngambil risiko tinggi, apa kamu nggak mau ambil risiko tinggi? Jangan sampai ketika risk profile-nya tuh bertentangan sama diri sendiri. Iya. Sekarang kayak lagi trennya kripto, semua uangnya taruh di kripto gitu kan. Coba maksudnya buat pemula nih, coba deh cek ini sama ini. Nah itu apa tuh kak? Belum kerja akhirnya Kebeli gitu ya. Kebeli gitu kan, pakai uang sendiri kayaknya lebih bangga gitu ya. Terus kalau lama-lama Prime JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja.